dipersembahkan oleh Pemirsa, setahun sudah Indonesia berada dalam situasi pandemi yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Banyak orang yang kita sayangi telah wafat karena virus COVID-19. Banyak pula kenalan-kenalan kita yang harus di-PHK karena tempat bekerjanya mengalami kesulitan dan masih banyak dampak lainnya yang kita rasakan. Dan sudah saatnya kita tingkatkan semangat untuk berkolaborasi dan juga bergerak bersama dalam menghadapi pandemi ini. Dimulai dari penerapan disiplin 3M dan juga berpartisipasi dalam mensukseskan vaksinasi. Kita harus segera pulih dan pasti bisa bila bersama. Nah, apa saja usaha yang dapat kita lakukan? Apa saja usaha pemerintah saat ini untuk bersama-sama masyarakat bangkit dari pandemi ini? Dan bagaimana kita harus melihat masa depan? Kita akan membahasnya bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan. Dr. Nadia, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sore ini kabarnya sehat ya, Dok? Insya Allah, Mbak Popi sehat juga ya, Mbak Popi. Alhamdulillah, sehat selalu karena sudah divaksin kemarin. Dokter, kita tahu bahwa 1 tahun sudah pandemi ini melanda bangsa kita. Apa yang bisa dipelajari saat ini oleh pemerintah dari pandemi ini? Karena dari tahun 2020 kita sudah mengalami ini dan sudah masuk ke 2021. Satu tahun sudah tepatnya hari ini. Ya, jadi memang 1 tahun pandemi COVID-19 yang kita alami ini menjadi refleksi untuk kita semua ya, baik pemerintah, masyarakat, dan kita melihat apa yang sudah kita lakukan kemarin, mulai dari penerapan PSBB 2 kali kita lakukan, kemudian kita melakukan sedikit relaksasi, dan kemudian kita juga menerapkan PPKM 2 kali, dan terakhir kita juga melaksanakan PPKM Mikro. Dan tentunya kita melihat bahwa masih banyak yang harus kita lakukan ya untuk kita bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19. Pembelajaran yang harus kita lihat adalah pentingnya bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan dan terutama membatasi mobilitas, karena dari data yang ada kita sudah melihat begitu kita punya liburan yang cukup panjang ataupun cuti bersama 2-3 minggu kemudian terjadi peningkatan kasus, sehingga memang bagaimana masyarakat untuk tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan dan kita membatasi mobilitas ini menjadi kunci sebenarnya untuk kita bisa sama-sama keluar dari pandemi COVID-19. Selain tentunya yang saat ini memang menjadi fokus utama kita adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Ya, kalau melihat ke belakang, apa saja yang sudah dilakukan saat ini oleh pemerintah? Mungkin boleh di-breakdown sedikit apa upaya dan juga daya upaya pemerintah saat ini untuk melawan pandemi, Ibu Nadia, supaya masyarakat juga tahu perkembangannya hingga saat ini. Ya, memang di awal penanganan pandemi kunci utama untuk kita mengendalikan laju penularan COVID-19 ini adalah dengan pelaksanaan penerapan 3M ya. Kita tahu bagaimana kita harus tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat perlu ditambahkan M yang lainnya, yaitu membatasi mobilitas kita dan juga menghindari kerumunan. Nah, di sisi lain kalau kita lihat terkait bagaimana pelaksanaan daripada 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, kita juga melihat bahwa terjadi peningkatan jumlah laboratorium pemeriksaan PCR untuk COVID-19. Saat ini sudah hampir 685 laboratorium yang tersebar hampir di seluruh kabupaten kota untuk mampu melakukan pemeriksaan PCR ini. Yang kedua adalah yang tentunya sekarang kita tambahkan adalah pemeriksaan dengan menggunakan antigen ya, rapid antigen, yang juga diharapkan dapat semakin mempermudah dan mempercepat untuk memisahkan kasus-kasus yang positif dari tentunya populasi-populasi yang sehat. Selain itu penguatan pelacakan kasus baik yang kita lakukan secara manual ataupun juga secara digital. Yang lain adalah penambahan jumlah tempat tidur, baik itu tempat tidur untuk isolasi maupun juga tempat tidur untuk perawatan kasus-kasus yang intensif ya. Peningkatan tempat tidur atau bor
untuk kasus-kasus COVID kan sudah cukup banyak sekali ya, bahkan kemarin sempat dalam waktu 1 bulan peningkatan ini mencapai angka sampai dengan 20.000 penambahan tempat tidur perawatan ini. Selain itu juga kita melihat bahwa ketersediaan sarana prasarana dalam hal ini tentunya seperti misalnya peralatan-peralatan mesin ventilator dan juga peralatan lainnya seperti high nasal kanul yang juga dibutuhkan, serta juga obat-obatan ya, termasuk obat-obatan yang harus kita datangkan dari luar negeri. Jadi ini yang memang sudah kita lakukan, dan alhamdulillah kita adalah termasuk negara juga yang sudah bisa memulai pelaksanaan vaksinasi. Jadi sehingga dari awal Januari kemarin kita sudah memulai pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian tentunya intervensi dalam pengendalian pandemi COVID-19 ini. Dokter, targetnya seperti apa sehingga kita bisa mencapai herd immunity saat ini? Karena ini banyak sekali pertanyaan dari masyarakat awam soal vaksin yang pertama sudah dilakukan, vaksin kedua juga sudah dilakukan, tapi pasti ada target khusus yang dilakukan oleh Kemenkes, dan seberapa besar sehingga kita bisa mencapai herd immunity? Ya, jadi target upaya kita untuk bisa mengendalikan pandemi COVID-19 ini adalah bagaimana mendapatkan kekebalan kelompok ya, atau herd immunity. Jadi kekebalan secara bersama-sama di mana nanti tentunya kita bisa membuat virus ini menjadi tidak bisa menimbulkan penyakit yang akhirnya tentunya kasus kesakitan dan kematian ini bisa kita kurangi. Nah, untuk bisa menimbulkan kekebalan kelompok ini sudah dihitung juga berdasarkan rekomendasi para ahli, itu minimal 60-70% dari populasi harus mendapatkan vaksinasi. Dan angka ini kita dapatkan pada angka 181,5 juta. Jadi memang kita harus mencapai bahwa sebanyak 181,5 juta penduduk Indonesia harus sudah mendapatkan vaksinasi. Dan ini kita harapkan bisa kita selesaikan sampai dengan akhir Desember 2021 ini. Baik, usai jeda kami lanjutkan perbincangan bersama Dr. Nadia. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Prime Time.